Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di booth pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat melawan kondisi cuaca yang luar biasa ini ya Bapak Ibu. Nah, hari ini gelar wicara pada kegiatan Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024 akan mengangkat tema mengenai revitalisasi budaya melalui pengabdian masyarakat. Telah hadir di panggung gelar wicara hari ini para narasumber, para pengabdi hebat dari Rumpun Ilmu Sosial Humaniora yang telah melakukan aksi nyata terutama pada bidang revitalisasi budaya. Di sebelah saya ada Bapak Cecep Eka Permana, kemudian ada Bapak Darmoko. Keduanya adalah pengabdi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pak Cecep ini dari Departemen Arkeologi dan Pak Darmoko dari Prodi Jawa ya Pak ya. Baik, kita akan segera mulai. Jadi saya akan persilahkan Pak Darmoko terlebih dahulu ya Pak, untuk menceritakan mengenai kegiatan pengabdian yang telah Bapak lakukan terkait dengan revitalisasi budaya ini Pak. Dan mungkin bisa juga dijelaskan bagaimana dampaknya ya Pak ya terhadap kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia dan terhadap masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat, Prof. Cecep. Selamat pagi para hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun berada. Izinkan saya menceritakan atau sharing, berbagi pengalaman saya melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di dua lokasi yang pernah saya lakukan, yaitu di Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Banyuwangi ya. Di Kabupaten Klaten itu baru satu titik yang saya lakukan, kemudian di Banyuwangi itu ada dua titik di dua kecamatan. Kalau di Klaten tadi di Kecamatan Polanharjo ya, di Desa Borongan, sedangkan yang ada di Banyuwangi itu di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran, dan satu lagi di Tegalarum, Desa Tegalarum di Kecamatan Sempu ya. Kedua lokasi ini tentu saja menjadi bahan pertanyaan para hadirin dan juga pemirsa sekalian, mengapa yang dipilih itu Klaten dan Banyuwangi. Nah kebetulan memang saya dari program studi sastra Jawa yang menekuni bidang bahasa, sastra dan kebudayaan. Dalam hal ini adalah pemetaan wilayah, karena kami juga ada Departemen Kewilayahan. Jadi saya ada di Departemen Kewilayahan yang banyak berkecimpung di dalam studi area. Jadi bagaimana pemetaan suatu wilayah ya, kalau misalnya kita perspektifkan atau kita orientasikan pada wilayah-wilayah kekuasaan tertentu. Misalnya kalau di Klaten itu tentu saja ex Karisidenan Surakarta ya, itu tentu saja di dalam wilayah budaya Mataraman. Nah sedangkan di Banyuwangi berbeda, karena Banyuwangi itu letaknya ada di pesisir. Jadi pasca era reformasi ya Mbak Dian ya, 98 dan juga pasca Orde Baru, tentu saja wilayah-wilayah yang termarginalkan itu mulai bangkit ya. Jadi ada tokoh-tokoh lokal ya, seperti misalnya di Banyuwangi kita kenal dengan adanya Menak Jinggo ya. Nah itu menjadi tokoh yang diagungkan, menjadi mitos di sana. Nah oleh karena itu kedua wilayah ini sangat menarik. Yang satu itu orientasi pada budaya pusat, central cultural, kebudayaan pusat. Sedangkan yang satunya lagi merasa termarginalkan, sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk bangkit ya kebudayaan daerah itu, dan juga ditopang oleh adanya otonomi daerah. Tentu saja sumber-sumber biaya pendanaan itu akan ditopang oleh pemerintah daerah. Nah dari sekian
atau beberapa lokasi tadi itu di Polanarjo Klaten, kemudian di Pesanggaran dan juga di Sempu Banyuwangi itu semuanya berorientasi pemberdayaan masyarakat agar mampu untuk menafsirkan produk budaya khususnya terkait dengan teks naratif, seni dan adat istiadat, Mbak Dian. Jadi kaitannya dengan teks naratif, teks kisahan, lakon-lakon, cerita dan sebagainya terkait dengan seni pertunjukan dan juga adat istiadat. Nah, ini yang diberdayakan di 3 lokasi tadi itu di 2 kabupaten. Nah, kira-kira sampai di situ dulu ceritanya, nanti kita sambung lagi ya Mbak Dian ya. Ini ada Prof. Cecep. Baik Pak Darmoko, wah ini sengaja nih kayaknya bikin kita penasaran gitu ya. Apalagi nyebut-nyebut Banyuwangi. Banyuwangi ini kan lagi ini Pak, lagi naik daun banget berapa tahun terakhir ya. Gara-gara satu cerita tentang KKN di Desa Penari yang konon katanya di Banyuwangi, tapi sama kayak Pak Darmoko, sang pencerita ini juga meninggalkan teka-teki nih. Apakah benar di Banyuwangi? Nanti kita sambung ya Pak ya mengenai kegiatan ini. Baik. Di 2 tempat tadi ada Klaten dan Banyuwangi. Baik, sekarang kita beralih dulu ke Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Terima kasih Mbak Dian. Saya akan menginformasikan apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan Pengmas UI, yaitu berkaitan dengan revitalisasi satu seni pertunjukan, sama dengan Pak Darmoko tadi. Jadi sama-sama kita merevitalisasi ya satu seni pertunjukan daerah yang merupakan tradisi setempat. Yang saya dan kami lakukan itu adalah revitalisasi seni pertunjukan yang disebut dengan Barong Landong. Nah, Barong Landong ini ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di kota Bengkulunya. Nah, ini berawal dari tahun 2020 ketika masih pandemi, ketika kota Bengkulu itu akan mengajukan beberapa seni pertunjukan dan jenis seni lagi untuk mendaftarkan ke warisan budaya tak benda. Nah, tetapi ada sedikit permasalahan yang terjadi karena dalam pengajuan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu kurang kajian ilmiahnya atau naskah akademiknya kurang. Maka waktu itu pemerintah daerah setempat mengajukan bisa dibantu apa tidak untuk kegiatan membuat naskah akademiknya. Ya, alhamdulillah kami bisa membantu, dan pada tahun 2020 juga akhirnya setelah 2 tahun berusaha untuk mengajukan seni tradisi Barong Landong ini baru diterima oleh Kemdikbud waktu itu, sehingga Barong Landong ini bisa didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari kota Bengkulu. Nah, kalau kita lihat kenapa ini perlu direvitalisasi, karena memang saat ini waktu kami melakukan kegiatan 2020 itu orang sudah tidak banyak mengenal lagi yang namanya Barong Landong itu. Oleh karena itu kami berusaha untuk lebih memperkenalkan kembali atau merevitalisasi lagi kesenian ini. Dimulai dari kebetulan ada 2 tempat di kota Bengkulu itu yang masih menyimpan bentuk dari Barong Landong itu, yaitu ada satu di desa yang namanya Tanjung Agung, karena itu dianggap sebagai tempat lahirnya kesenian ini. Ini adalah khas dari kesenian dari suku Lembak namanya yang ada di kota Bengkulu. Karena dari asal-usulnya Barong Landong itu asal katanya dari barong dan landong. Barong itu orang-orangan, landong itu adalah ukuran yang tinggi dan besar, sehingga menggambarkan seperti gambar orang-orangan ya, yang ukurannya besar dan tinggi. Nah, ini diambil dari sebenarnya
bentuk orang-orangan sawah yang di dalam tradisi setempat itu disebut dengan kebang-kebang. Nah, seni pertunjukan Barong Landung ini adalah sebenarnya merupakan pesta syukur atas keberhasilan panen padi di wilayah itu. Tapi ketika asal usulnya mengarak orang-orangan sawah itu kurang menarik, maka dibuatlah bentuknya seperti orang-orang tapi ukuran besar, diiringi dengan irama-irama tradisional, dan itu terus berkembang. Nah, masalahnya ketika tahun 50-an itu masih ada pertunjukan itu, tapi setelah itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai tahun 2000 awal itu orang sudah tidak mengenal lagi yang namanya Barong Landung itu. Oleh karena itu, dengan sudah terdaftarnya sebagai warisan budaya tak benda, maka ini ada tanggung jawab pemerintah daerah dan juga dari perguruan tinggi untuk lebih merevitalisasinya. Saya kira itu dulu yang bisa diceritakan, mungkin nanti akan disambung lagi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Cecep. Saya pertama kali melihat gambar Barong Landung itu pasti ingat ondel-ondel. Karena mirip banget ya Pak Cecep, dan saya memang baru mendengar gitu ada yang namanya Barong Landung. Nah, jadi kita ini aja langsung ya diskusi, kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Kayak lagi di kampus aja nih kayaknya. Sama Pak Darmoko dan Pak Cecep, saya itu penasaran sebetulnya. Jadi dari sekian banyak kebudayaan tentunya yang dimiliki di tiap daerah, bagaimana kita bisa menentukan gitu mana yang urgent untuk segera kita revitalisasi, karena di dalam pengabdian itu pengabdian dan pemberdayaan itu kita juga kan harus melihat dari aspek masyarakatnya ya Pak ya. Apakah masyarakatnya ini membutuhkan muncul permasalahan di masyarakat dan mereka membutuhkan satu solusi gitu ya atas permasalahan tersebut. Kalau saya melihat dari teman-teman yang ada di sini dari saintek, kesehatan, mungkin permasalahan itu dapat dengan mudah dilihat, dideteksi gitu. Tapi kalau kebudayaan rasanya kan agak tricky ya, agak sulit gitu kita melihat permasalahannya seperti apa. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Darmoko dan Pak Cecep, bagaimana kita bisa melihat permasalahan tersebut, Pak? Iya, baik Mbak Dian. Para pemirsa sekalian, izinkan saya memecahkan permasalahan yang dilontarkan oleh Mbak Dian tadi. Bagaimana sih katakanlah di sini kita kalau sekarang kan secara politis ya, sekarang kan sedang mengadakan kampanye ya, itu belanja masalah. Belanja masalah. Jadi permasalahan itu memang ada di dalam masyarakat ya. Masyarakat yang merupakan pendukung kebudayaan. Nah, oleh karena itu kita harus punya sensitivitas. Kita itu artinya masyarakat akademis. Karena memang untuk di Klaten ya, di Polanarjo yang mempunyai latar belakang budaya Mataraman, nah tentu saja warisan budaya yang diperoleh dari nenek moyangnya, kakek moyangnya, itu kan lama-lama semakin menipis, dalam tanda kutip, semakin menipis. Entah itu dari, kalau kita mengenal ya, di Jawa itu ada Tebogoso, kemudian ada canggah, ada wareng gitu kan, kemudian buyut, ada kakek nenek ya, semua warisan budaya itu kan semakin lama semakin menipis karena adanya, saya tidak akan mengatakan gerusan ya, tetapi memang budaya itu dalam perubahan itu kompetisi. Adanya budaya global, nah, yang mewarnai perubahan budaya itu, dan kita tidak bisa menafikan perubahan budaya itu. Katakanlah cultural change itu tidak bisa dihindarkan, harus berubah. Nah, perubahan itu tentu saja harus ada solusi positif konstruktif terkait dengan tatanan, aturan yang kita sepakati bersama ya. Nah, terkait dengan Polanarjo itu kan bahasa Laras Pranoto Coro yang saya berdayakan itu, yang ada dan sering dipakai di dalam dunia
pelestarian adat istiadat, atau lebih spesifik adalah Pranoto Coro. Istilah kerennya Master of Ceremony, bahasa Jawa, iya toh. Nah itu Saya baru mau nanya artinya, Pak. iya, makanya Pambiworo, Pranoto Coro, Master of Ceremony di dalam bahasa Jawa itu juga perlu mendapatkan sentuhan akademis, sentuhan ilmiah. Makanya perlunya kita ini terjun ke Polanharjo, Klaten itu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, proses belajar mengajar di kampus, kemudian kita sharing, berbagi ke sana. Nah, kalau untuk Banyuwangi di 2 tempat tadi itu kaitannya dengan seni pertunjukan Jaranan Buto ya, seni tari ini. Yang mempunyai background narasi itu Menak Jinggo, tokoh lokal yang sangat dihormati dan sampai sekarang diagungkan. Jadi tentu saja memang kita menempatkan tokoh-tokoh seperti tokoh lokal ya, bukan hanya di Banyuwangi saja, mungkin di daerah Blora ya, Aryo Penangsang misalnya, itu ada perlawanan daerah istilahnya, perlawanan lokal terhadap kekuasaan pusat, hegemoni pusat gitu ya. Nah, hegemoni kekuasaan itu bisa yang pertama ke Mataram, tapi bisa juga ke Majapahit, sebab konteks Banyuwangi itu kan Majapahit sebenarnya. Nah nanti arkeologi bisa nyambung sebenarnya, karena ada sejarah. Silakan Pak Cecep. Iya, Menak Jinggo dengan Damarulan kan, nah itu melatar belakangi tarian Jaranan Buto ini. Nah ini di Pengmas ini rencananya akan saya kembangkan di dalam suatu riset. Nah riset nanti akan kita terbitkan, sedang disusun ini, jadi menuruti kaidah template yang diperlukan oleh jurnal internasional. Oleh karena itu ya sekarang sedang fokus betul-betul menekuni bagaimana template yang harus dipenuhi ya oleh seorang peneliti ketika akan menerbitkan atau mempublikasikan karya risetnya. Nah kalau yang di Pesanggaran ya Banyuwangi itu sebenarnya revitalisasi budaya tapi konteks aksara. Jadi bagaimana ibu guru, ya kemudian siswa SMA, SMP, SD itu memahami aksara Jawa. Nah aksara Jawa bagaimana penulisannya, cara pembacaannya, bagaimana kritik transliterasi dan sebagainya itu kita mengajarkan ke sana. Jadi sharing ilmu pengetahuan dengan mereka yang terutama kepada guru-guru yang mengajar di SMA, SMP gitu ya. Karena memang mereka belum mendapatkan pengetahuan yang mungkin yang dekat itu di sana dengan UNESA Surabaya. Kalau di Banyuwangi itu lebih banyak acuannya ke UNESA Surabaya. Tetapi dari UI saya dengan tim waktu itu berusaha untuk di samping keterampilan ya psikomotorik, kan ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotorik ya. Di samping keterampilan ya psikomotorik, menulis, membaca, tapi juga berusaha untuk menafsirkan tadi itu. Aksara Jawa itu filosofinya bagaimana sih gitu. Jadi filosofi terkait dengan ono coroko, hono ada, co cipto cipta, ro roso rasa gitu ya. Karso, kehendak, keinginan seperti itu berusaha untuk ditafsirkan. Nah, ini ada metodenya Mbak Dian. Metode penafsiran ini. Ini pengembangan dari disertasi saya. Nah, kebetulan ketika seorang seniman, pengarang, penulis untuk mendapatkan suatu kriteria tertentu, itu dia harus mampu untuk mengimplementasikan jelajah imajinasinya. Daya-daya khayal yang pertama. Yang kedua itu kepekaan intuisi. Pasti mereka punya kepekaan intuisi. Yang ketiga itu intelektualitas. Yang keempat, nah ini penting sekali, penguasaan kode atau konvensi budaya. Jadi 4 hal itu yang perlu menjadi bekal seorang pengarang, penulis atau penafsir, juru tafsir. Nah kemudian jelajah yang berikutnya itu adalah sejarah. Tidak bisa terlupakan dari apa yang arkeolog pelajari ya, itu sejarah gitu loh, sejarah real, sosial, nyata. Nah tetapi kalau di konteks sastra Jawa itu ada
sejarah yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga kadang-kadang memang orientasi legitimasi untuk melegitimasi kekuasaan dan sebagainya. Misalnya kitab-kitab Babat, ya kan? Kitab Babat, bahkan wayang juga termasuk wayang dan Babat. Nah itu tafsir yang menjelajah kepada sejarah. Kemudian di samping itu juga religi. Religi penting, mitos ya atau belief, kepercayaan. Nah, di samping itu tradisi dan konvensi itu tadi, dan yang berikutnya adalah kriteria yang hendak dicapai. Kriteria. Nah, ini kalau di dalam teks naratif itu ada mungguh, tutuk, mulih, kempel, 4. Nah, itu bahasa-bahasa teknis itu dalam disertasi saya uraikan satu persatu. Misalnya mungguh, mampu menempatkan sesuatu hal itu pada tempatnya yang tepat, gitu ya. Nah, kemudian di samping itu tutuk itu artinya mampu untuk mengisahkan atau katakanlah peristiwa-peristiwa yang kait mengait itu sampai pada akhir cerita, kisah. Kemudian kempel seperti ibarat ya, ibaratnya atau seperti nasi. Kempel itu artinya upo, satu titik nasi itu kan kalau digabung itu kempel itu artinya mengait satu dengan yang lain. Nah, kempel ya. Kemudian tutuk ya, tutuk itu seorang pengarang atau screenwriter atau scriptwriter itu mampu untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa sampai akhir. Nah, tapi di dalam pertunjukan itu juga ada kriteria yang perlu dicapai. Logis, aktual, relevan, berkualitas. Banyak kriteria yang dipenuhi oleh seorang sutradara misalnya untuk mementaskan suatu seni pertunjukan itu. Nah, kira-kira seperti itu yang kita berikan kepada mereka, baik itu di Polanarjo Klaten maupun di Banyuwangi. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Darmoko. Jadi kalau boleh tahu Pak, sebetulnya yang menjadi target selain tadi ada siswa dan guru ya Pak ya, itu siapa saja Pak di sana Pak? Ya, bermacam-macam ya masyarakat yang hadir pada waktu itu. Kalau di Klaten itu memang untuk generasi muda kurang, itu tantangan. Nah, generasi muda kurang. Muncul masalah baru. Itu tantangan itu. Tetapi kalau orang-orang yang sepuh, yang tua, ya ini karena memang tadi kaitannya dengan warisan dari orang tua, dari kakek moyang, dari canggah, dari buyut ya kan. Itu tentu saja punya memori yang sebenarnya kita harus sharing secara kolektif, gitu ya. Apa di dalam daya ingatan pada waktu itu yang diterima gitu ya. Kemudian kita berbagi, oh kalau dari sisi ilmiah akademis itu harus kita berikan arahan-arahan ya terkait dengan tadi metodologi, kemudian kerangka teori yang memang tentang kekuasaan misalnya ya kita berikan pelan-pelan, perlahan-lahan karena kan kalau sudah sepuh kan tahu sendiri ya. Nah kalau di Banyuwangi di tari itu memang di Sanggar Tari Sayu Wiwit ya di Tegalarum Sempu itu audiensnya SD, SMP, SMA, bahkan calon-calon ini kan teman-teman ini dari perguruan tinggi nih dan calon masuk program studi sastra Jawa. Ada sekarang yang dari Banyuwangi kebetulan. Oh, sekalian perekrutan ya Pak? Promosi. Promosi. Perekrutan gitu loh, promosi. Dan sekarang ada yang masuk program studi sastra Jawa gitu loh. Nah ini sangat penting ya terkait dengan tadi audiens ya, peserta dari Pengmas ini. Jadi dari semua kalangan tentu saja kaitannya dengan daya-daya tafsir tadi itu, bagaimana menafsirkan mempunyai pengetahuan yang berbeda. Ya, SD, SMP, SMA tentu saja punya intelektualitas, ya, penguasaan kode, ya, atau konvensi yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu, Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Darmoko. Silakan Pak Cecep, mungkin bisa diceritakan walaupun tadi saya juga sudah menangkap bahwa memang ada ini ya, bahwa kebudayaan Barong Landong ini sudah mulai hilang ya Pak ya di masyarakat dan yang menariknya adalah ketika menjadi warisan budaya tak benda. Jadi kan ini beda ya Pak Cecep ya, warisan budaya yang benda dengan warisan budaya tak benda. Tapi Barong Landong ini masuknya ke dalam warisan budaya tak benda. Silakan Pak Cecep coba diceritakan. Iya, memang terima kasih Mbak Dian ya dan hadirin yang saya hormati. Barong Landong ini seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Dian mirip sekali dengan
ondel-ondel. Ini kalau dilihat bukunya begini, mungkin dari kamera bisa dilihat. Nah, sebenarnya barong landong itu bentuk orang-orangan yang besar ini di Indonesia cukup banyak. Di Banyuwangi saja ada, yaitu barong kumiter namanya. Itu adalah, tapi bentuknya bukan orang-orangan, tapi seperti harimau, singa begitu, yang seperti binatang. Dan itu juga ada yang mirip namanya barong landung, itu ada di Bali. Lalu yang sudah terkenal seperti tadi, ondel-ondel yang ada di Jakarta. Memang seperti yang saya katakan tadi, ada yang masih tertinggal ada 2 tempat, ada satu tadi di Desa Tanjung Agung, tempat lahirnya ondel-ondel itu, barong landong. Dan satu lagi disimpan oleh sanggar yang ada di Kota Bengkulu. Nah, itu tadi siswa-siswa SD, SMP kalau berkunjung ke wilayah ini kelihatan bahwa menyebutnya bukan barong landong, ondel-ondel gitu lah. Nah, jadi nyaru begitu kan, karena bentuknya hampir sama. Betul. Nah, oleh karena itu juga kenapa ini kaitannya dengan budaya tak benda, karena memang nilai-nilai yang ada di balik dari wujud barongnya itu adalah yang kita revitalisasi. Misalnya ada seni tari di situ. Karena pertunjukan dari sebuah barong landong itu digerakkan. Lalu ada juga seni musiknya yang pengiring dari pertunjukan. Demikian juga ondel-ondel barong landong sendiri itu adalah seni rupa. Bagaimana membentuk bentuk dari ini orang-orangan dari boneka-boneka itu. Dan sehingga ada seni rupanya, ada seni tarinya, dan ada juga seni musiknya yang mengitari, yang menyertai seni. Dan juga di samping itu ada juga ritual-ritual. Terutama yang kami sebut sebagai barong landong tradisi. Karena mulai dari cara membuat, nanti mempertunjukkan, itu ada ritual-ritual adat tertentu. Kecuali yang ada yang kami sebut dengan barong landong kreasi. Nah, ini yang dilakukan untuk pentas seni siswa. Nah, karena pentas seni siswa itu adalah mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Nah, mereka itu. Nah, masalahnya kemarin kami revitalisasi di kreasi itu karena barong landong itu tinggi, yang aslinya itu tinggi sekitar 3 meter. Nah, sehingga siswa yang SMP itu tidak mungkin menggunakan barong landong yang 3 meter itu. Oleh karena itu kami berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat untuk yang kreasi ini, jadi kita diskusi. Nah, pengabdinya itu semuanya adalah mahasiswa UI yang ada di Kota Bengkulu. Jadi dana yang tidak besar untuk kegiatan Pengmas itu terkurangi dengan biaya transportasi, akomodasi dan segala macam, karena mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa di kota itu sendiri. Di samping itu juga untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa UI yang ada di kota itu. Berbagai ada gitu FIB, ya, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Ekonomi yang ngumpul di situ. Mereka lah yang melakukan revitalisasi itu. Dan juga kami melibatkan guru-guru. Jadi pendanaan yang tidak besar itu digunakan bukan untuk pengabdinya. Jadi kami tidak menanggung transportasi, akomodasi, itu tidak ada sama sekali untuk pengabdi. Kami gunakan itu adalah untuk memberikan pengarahan kepada guru-guru SMP dan SMA dalam rangka mengajarkan kembali, membuat modul-modul ajar, bagaimana membuat barong landongnya, mendesain iringan musiknya, dan bagaimana tarinya. Kami melibatkan guru-guru SMP, SMA itu yang guru-guru seni budaya, seni tari dan seni musik.
Dan itu diciptakan lagi musik-musiknya dengan melibatkan tokoh-tokoh adat. Kita eksperimen, jadi membuat rekaman lalu mempertunjukkan kepada tokoh-tokoh adat ini sesuai apa tidak dengan awalnya. Karena ini tidak pernah ada catatan, tidak pernah ada tertulis, maka guru-guru SMP SMA itu membuat notasi dari seni musiknya dan itu bisa diajarkan nanti di kelas. Demikian juga guru-guru yang seni tari membuat pola tari geraknya itu sehingga itu bisa diajarkan nanti di siswa-siswa di SMP dan SMA. Itu yang sudah kami lakukan. Terima kasih Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Cecep. Jadi memang kenapa kemudian masuknya ke warisan budaya tak benda, karena ini merupakan seperangkat pertunjukan ya Pak Cecep ya, nggak bisa dipisahkan gitu misalnya. Jadi bukan cuma barong landongnya sendiri sebagai bendanya gitu ya, tapi juga ada iringan musik yang mengiringi, tarian, dan terutama tadi yang penting juga mungkin makna-makna tersembunyi yang ada dalam setiap ritual atau setiap aspek yang ada di pertunjukan barong landong ini. Kira-kira seperti itu ya Pak Cecep ya. Nah, saya pengen tanya lagi kemudian ke bapak-bapak ini, bapak-bapak pengabdi ini. Pasti kan kita selalu menemukan challenge gitu ya. Saya nggak mau bilang hambatan gitu, tapi tantangan kan yang kita hadapi ketika di lapangan itu. Apa challenge terbesarnya ketika kita mau melakukan revitalisasi budaya ini? Menurut Pak Darmoko dan Pak Cecep, silakan. Saya dulu ya. Mic di saya. Nah, boleh. Memang hambatan paling besar itu sebenarnya ada pada pengabdi sendiri. Ya, pengabdi sendiri. Karena bagaimana pengabdi itu sendiri untuk bisa menuangkan misalnya pengetahuan yang kita miliki itu sesuai dengan adat istiadat di masyarakatnya. Sementara adat istiadat di masyarakat sendiri kadang-kadang itu sudah jauh gitu ya. Karena sudah banyak yang tidak mengerti lagi dan tidak melihat lagi. Nah, hubungan yang ada di pada pengabdi dan yang ada pada masyarakat itu yang menjadi tantangan di dalam merevitalisasi itu. Oleh karena itu hubungan erat antara pengabdi dan masyarakat, terutama masyarakat adat untuk memunculkan atau menghidupkan kembali itu yang menjadi sebuah tantangan ya. Sehingga itu alhamdulillah kami sudah sekarang baik itu di kreasi maupun di barong landong tradisi kembali sudah bisa tampil di acara di masyarakat. Dan itu sampai ke acara peringatan provinsi pun barong landong sudah tampil di acara itu. Bahkan kami sudah mempertemukan barong landong dan ondel-ondel dalam satu panggung di perayaan ulang tahun provinsi. Nah, itu merupakan dan itu didukung oleh gubernur dan wali kota sehingga dua pertunjukan yang orang tadinya salah, ondel-ondel itu, barong landong semua dipertunjukkan di satu panggung dan tempurlah dua barong-barong gitu. Ada ondel-ondel dan barong landong. Demikian Mbak Dian. Iya, terima kasih Pak Cecep. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa ya Mas. Baik, silakan Pak Darmoko. Ya, baik Mbak Dian, para hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Saya menambahkan saja Prof. Cecep. Jadi memang kita harus memperpendek jarak budaya antara pengabdi dengan masyarakat yang akan diberikan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, bagaimana kita caranya untuk memperpendek? Tentu saja harus ada penghubung. Dan kita harus memiliki penghubung di daerah wilayah yang mempunyai kebudayaan tertentu atau budaya di daerah itu. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa itu sangat penting menjadi kontak, kita harus punya kontak person, menjadi relasi ya. Karena kita juga sebenarnya tidak hanya pas waktu itu kita akan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berkelanjutan. Sampai sekarang ya Mbak Dian, tadi malam itu saya online
dengan masyarakat desa Borongan Polanharjo, Klaten itu terkait dengan bagaimana merevitalisasi masyarakat yang tadinya cuma misalnya 10 ya, kemudian menjadi 20. Setiap RW itu ada Pranoto Adichoro, ada MC, ada Master of Ceremony tadi. Jadi berkelanjutan atau SDGs ya istilahnya ya. Jadi ada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu terkait dengan tadi dengan teknologi ya, kita sudah berikan kepada mereka wawasan bagaimana cara menggunakan Zoom meeting dan sebagainya itu, sehingga ketika pertama kali gagap teknologi, nah sekarang sudah lumayan tidak gagap teknologi lagi. Nah, hanya beberapa saja, mungkin tidak semuanya kan. Jadi ada yang khusus menangani bagaimana Zoom meeting itu bisa misalnya jaringan bagaimana supaya stabil misalnya. Nah, kemudian beberapa tokoh masyarakat yang tadinya sudah mampu dan punya skill, keahlian untuk menjadi Pambiworo, Pranoto Joro itu kemudian menyebarluaskan bukan hanya di desa itu tetapi juga di lingkup kecamatan bahkan lintas kecamatan. Sehingga relasi tadi yang saya katakan kepala desa, tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang kebudayaan setempat itu kita berusaha untuk selami, kita menyelami sampai kemudian ke Sanggar Sayuwiwit ya, bagaimana kebudayaan Banyuwangi, pemetaan kebudayaan Banyuwangi dan kebudayaan persis titik yang akan kita berikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu betul-betul kita kuasai. Kuasai dalam arti memperpendek tadi, menambahkan dari Prof. Cecep tadi, memperpendek jarak budaya itu. Sehingga kita yang mungkin agak asing terhadap kebudayaan Osing misalnya di Banyuwangi, itu kita punya pemahaman mengenai latar belakang budaya Osing di tengah-tengah kebudayaan Mataraman, Pandalungan ya kan, kemudian Madura dan sebagainya di sana. Gitu. Bahwa multikultur itu kita pahami di sana. Nah, kira-kira memperpendek itu jarak budaya itu. Nah, di samping itu juga penguasaan teknologi ya, karena kita berhadapan dengan orang sepuh-sepuh yang kita berikan ilmu pengetahuan itu yang agak sepuh-sepuh gitu ya, sehingga kita harus pelan-pelan, perlahan-lahan terkait dengan teknologi ya, teknologi informasi, digital dan sebagainya, karena bahan-bahannya kan digital. Kita tinggal nyetel kemudian mendengarkan, karena kan pembelajaran aktif. Mereka mendengarkan dan juga menembangkan. Jadi ini ada buku yang saya susun dengan tim. Yang pertama adalah belajar menembang mocopat praktis. Ini merupakan pendalaman dan juga pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang Pranoto Adichoro atau Pambiworo atau MC tadi itu di dalam bahasa Jawa ya. Yang kedua, tahun berikutnya ini ada belajar suluk pedalangan praktis. Nah, ini juga song by the dalang ya, menyanyian dalang ya. Nah, itu perlu dikuasai oleh mereka gitu. Nah, ini mau copat dengan suluk pedalangan saja sudah mencukupi kalau dia mumpuni ya. Dalam arti bahwa Pranoto Adichoro, Pambiworo, MC dalam bahasa Jawa itu juga perlu menguasai hal-hal yang terkait dengan pendukung di samping menguasai bahasanya. Karena bahasanya juga tidak mudah gitu. Oleh karena itu pelan-pelan, perlahan-lahan kita memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mereka. Demikian Mbak Dian. Pak Cecep setuju nggak kalau kita minta contohnya ke Pak Darmoko gitu, cara menembangkan ya? Setuju. Seperti apa sih gitu ya Pak ya? Saya tuh jadi penasaran gitu. Ya. Sedikit aja Pak, Ya. contohnya seperti apa yang diajarkan ke mereka itu? Nggak usah sih ya. Baik, ini hanya sebagai salah satu contoh saja ya para hadirin dan pemirsa. Saya petik dari karya Mangkunegoro keempat ya, judulnya Serat Tripomo, Dandangkulo, metrupnya Dandangkulo. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samya anulada tuk ing nguni caritane
andelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purun ingkang tenan tebi nuhoni trah utama. Demikian Mbak Dian sekelumit ya. Luar biasa Pak Darmoko. Nanti kita lanjutkan wayangan di sebelah. Aduh saya udah menikmati banget loh padahal. Luar biasa, jadi itu yang diturunkan ya Pak ya, yang diajarkan kepada masyarakat seperti itu. Pak Cecep nanti kita Barong Landong, saya nggak mungkin kan minta Pak Cecep memainkan. Menarik sekali tapi ya. Maaf Mas Rafli tadi saya tuh nggak pakai kacamata ya. Kenapa? Oh baik, jadi baik. Saya nggak kelihatan Bapak-Bapak. Mungkin penutup ya, ada pertanyaan penutup. Jadi kalau dari Pak Cecep dan Pak Darmoko ini sebagai pengabdi gitu, sebagai pengabdi yang melakukan revitalisasi kebudayaan di berbagai tempat di daerah, harapannya sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin juga untuk UI-nya juga ya, untuk universitas tempat kita bernaung tentunya kedepannya seperti apa harapan dari Bapak Pak Cecep dan Pak Darmoko terkait pengabdian masyarakat ini, dan juga mungkin apakah program revitalisasi budaya ini akan terus berlanjut di tempat-tempat lain dengan kasus-kasus yang berbeda, sudah ada perencanaan ke depannya seperti itu, dan juga satu lagi mungkin bagaimana ke depannya Bapak-Bapak mungkin sudah ada bayangan untuk melibatkan berbagai pihak seperti model pentahelix gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang ini sudah ada yang dari pemerintah, masyarakat, kemudian akademisi, apakah kemudian ke depannya akan melibatkan juga misalnya pelaku usaha dan juga media seperti itu untuk revitalisasi kebudayaan ini. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dian. Pada kegiatan kami Pengmas di tahun 2020 itu murni dari pendanaan Pengmas UI. Lalu yang kedua, kami mendapat penugasan dari UI, Pengma dari DPPM untuk melakukan revitalisasi lebih jauh. Kalau yang tahun pertama itu meloloskan Barong Landong ini menjadi warisan budaya tak benda, tetapi yang kedua ini di tahun 2022, 2 tahun kemudian itu adalah untuk benar-benar merevitalisasi. 2 tempat tadi yang kreasi dan tradisi itu adalah kerjasama antara Universitas Indonesia dan swasta. Jadi ada CSR dari perusahaan atau usaha asuransi di bawah Departemen Keuangan. Mereka yang membantu. Nah, mudah-mudahan pola seperti ini terus bisa dikembangkan oleh Universitas Indonesia dengan melibatkan CSR dari perusahaan-perusahaan mitra di Universitas Indonesia untuk membantu kegiatan revitalisasi budaya ini, karena banyak sekali di negara kita yang memerlukan revitalisasi seni-seni budaya, tradisi dan lain-lain itu untuk kita ungkap kembali. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi ya kegiatan revitalisasi ini dan melibatkan juga mahasiswa-mahasiswa, karena ini penting untuk ke depan ya, mahasiswa kita kepekaan terhadap warisan budaya apalagi di daerahnya masing-masing itu sangat penting untuk mereka ke depan. Demikian juga nanti tidak hanya yang seperti yang ada di Bengkulu, di daerah-daerah lain pun juga begitu. Misalnya saya mengusulkan dari DPPN adalah program Pengmas itu pulang kampung. Dosen-dosen yang pulang seperti Mas Darmoko dari Jawa Tengah
pulang kampung untuk membangun daerahnya itu untuk mengembangkan seni budaya kayak apapun yang sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian. Saya kira nah itu dia. Jadi itu yang penting menurut saya. Sehingga itu akan tercapai. Tidak mungkin UI melakukannya sendiri gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Cecep. Ya. Silakan Pak Darmoko. Baik Mbak Dian ya. Indonesia negara besar ya, dengan sekian banyak ekspresi budaya yang kita miliki, yang dimiliki oleh negara ini, sehingga melalui DPPM saya memberikan masukan, memberikan saran bahwa persebaran atau titik atau lokasi pengabdian masyarakat perlu menyebar di seluruh pelosok tanah air dengan berbagai macam ekspresi, terutama tadi saya kaitkan dengan teks naratif, seni, dan adat istiadat. 3 aspek ini yang sebenarnya satu, teks naratif, jadi ada folklore ya, terkait dengan kisahan, ada tokoh lokal yang sangat disanjung, dikagumi, yang itu merupakan identitas budaya lokal, perlu diekspos ya. Kemudian terkait dengan seni tentu saja teks naratif itu dipentaskan, teks naratif dipentaskan, baru kemudian terkait dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat tadi itu diperingati oleh seseorang itu karena dari sebelum lahir, ya, bayi dalam kandungan sampai kemudian meninggal, itu titik-titik tahapan fase-fase yang seni dan juga teks naratif itu acap kali mengikuti tahapan-tahapan kehidupan umat manusia itu. Sehingga dengan persebaran titik atau lokasi yang dimanage oleh DPPM, saya kira nanti seluruh Indonesia akan sudah tercapai, tercakup di dalam suatu program yang akan dilakukan oleh DPPM ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Darmoko. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin izinkan saya sedikit merangkum ya. Gelar bicara pada hari ini dari 2 orang pengabdi yang berasal dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Cecep Eka Permana dan Bapak Darmoko. Keduanya telah melakukan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di 2 lokasi yang berbeda. Pak Darmoko berfokus di Klaten ya Pak ya, dan Banyuwangi, sementara Pak Cecep di daerah Bengkulu. Dan masing-masing melakukan kegiatan revitalisasi budaya ya, terkait dengan kebudayaan setempat, di mana memang kebudayaan ini menjadi penting karena menjadi identitas penanda dari masyarakat setempat. Nah, dari Pak Darmoko tadi kita sudah mendengarkan juga ya Pak ya, contoh bagaimana Pak Darmoko melakukan pelestarian revitalisasi budaya melalui teks naratif, dan juga ada seni pertunjukan yang mungkin waktunya kurang panjang sih ya. Kalau panjang kita bisa mungkin ada gambaran yang bisa diberikan gitu dari kegiatan pengabdian ini, dan juga tadi terkait adat istiadat. Dan Pak Cecep juga sudah memberi gambaran walaupun cuma bisa ini ya Pak, dari buku sayangnya ya, gambar dari buku bagaimana Barong Landong itu kemudian berhasil masuk menjadi warisan budaya tak benda. Artinya bukan hanya barongnya saja yang dilestarikan, tapi juga berbagai makna dan juga seni lain yang mengiringi pertunjukan Barong Landong itu, seperti seni musik, seni tari, dan lain sebagainya. Kita harapkan tentunya program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini, terutama mengenai revitalisasi budaya, itu dapat terus berjalan, dapat terus bergerak maju ya Pak ya, menggandeng pihak-pihak lain juga, karena memang kita membutuhkan sinergi ya Pak ya. Kalau dalam hal ini perlu adanya sinergi, bukan cuma dari pengabdi dan masyarakat aja, tapi juga dari berbagai pihak lain, perangkat desa, kemudian ada pelaku usaha juga yang harus disadarkan juga gitu mungkin ya, bahwa kebudayaan ini adalah bagian dari identitas kita bersama gitu. Kalau kebudayaan ini hilang, maka yang hilang adalah identitas kita, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Cecep dan Pak Darmoko
Saya merasa masih kurang sebetulnya waktunya untuk berbincang-bincang, tapi kita harus mengakhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya seperti harapan bapak-bapak tadi, program-program ini dapat terus berjalan dan kita dapat terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.